Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'adah. Hadratal mukarramin, mustami'in mustami'at, shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Mari kita ngaji bersama lagi kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, yang mana kemarin kami menjelaskan tentang kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang berpuasa, yaitu bahwa Al-Quran dan puasa telah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, telah diperintahkan oleh Allah untuk memberi syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran, kepada orang yang melakukan puasa. Sebagai tambahan penjelasan dari kemarin, Al-Quran dan puasa memberi syafaat tidak hanya di akhirat yang bisa menolong kita, tapi ketika kita di dunia juga Al-Quran dan puasa sama juga bisa memberi syafaat. Kalau di dunia Al-Quran memberi syafaat dengan berupa sebagai petunjuk bagi kita, sebagai obat bagi kita, petunjuk dari kesesatan, petunjuk dari kemurtatan atau kekafiran. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal qur'an, kami telah menurunkan Al-Qur'an, ma huwa shifa', sebagai obat dari segala macam penyakit, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Segala macam penyakit apa saja, insya Allah dengan membaca Al-Quran dengan khusyuk, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Al-Quran itu bisa menjadi obat dari penyakit. Juga bisa menjadi obat dari penyakit dalam. Apa itu penyakit dalam? Ini tak kalah pentingnya, yaitu penyakit hati, hasad, dengki, terutama takabur. Dengan membaca Al-Quran, insya Allah hati kita akan lunak, akan lembut. Itulah yang dimaksud dengan ayat Al-Quran ini. Oleh karenanya, mari obatilah hati kita, penyakit kita, baik zahir maupun batin, dengan cara membaca Al-Quranul Karim. Dengan sering membaca Al-Quran, tidak hanya membaca, tapi diusahakan mengamalkan isi dari Al-Quran itu, sehingga Al-Quran itu tidak hanya menjadi obat, tapi juga menjadi hudan, sebagai petunjuk bagi kita ketika kita membacanya dan mengamalkan isinya. Selain itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan orang yang belajar Al-Quran, mengajar Al-Quran, dijadikan sebagai orang yang paling baik, paling utama. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya kepada orang lain. Ini yang dimaksud Al-Quran bisa memberi syafaat, memberi pertolongan kepada kita semua. Terus yang kedua, puasa. Puasa juga tidak hanya memberi syafaat di akhirat, di dunia juga sama. Sumu tasihu, berpuasalah kalian, tasihhu, maka kalian akan sehat. Selain itu,
ada keutamaan lain yang berhubungan dengan puasa, seperti hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna rajulan shoma yawman tatawwu'an," seandainya seseorang mau berpuasa tatawwu'an karena mengharap pahala dari Allah, mengharap ridha dari Allah, "Tsumma u'tiya min al-ardi dhahaban," kemudian dia dikasih emas sebanyak sepenuhnya bumi ini, "Lam yastawfi sawabuhu duna yaumil hisab," maka pahala puasa itu lebih banyak daripada emas yang dikasih Allah Ta'ala sebanyak sepenuhnya bumi ini. Artinya pahalanya tidak bisa kita mampu menghitungnya. Sesuai dengan hadis qudsi, "Was-shaumu li wa ana ajzi bi," puasa itu milik aku dan aku yang akan membalaskannya. Jadi saking banyaknya, besarnya pahala orang yang berpuasa. Selain itu juga puasa termasuk dari kemuliaan bagi orang yang berpuasa adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa itu bisa menjadikan apa? Semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi orang yang berpuasa karena hanya iman karena Allah dan hanya mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, semua dosa yang telah dia lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan memotivasi kita semua lebih semangat untuk belajar dan mengajar Al-Qur'an dan rajin berpuasa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.